Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Junaintin Esther Slat dari kelas 5 MB4 Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis. Dan saat ini saya akan membuat video tentang materi manajemen keuangan, yaitu tentang rasio rentabilitas atau biasa disebut juga rasio profitabilitas. Ada pengertian tentang rasio profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Nah, hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Ada beberapa jenis perhitungan rasio profitabilitas ini. Yang pertama yaitu rasio margin laba kotor, kedua margin laba bersih, ketiga hasil pengembangan investasi, dan terakhir ada hasil pengembalian ekuitas. Saat ini kita akan membahas satu-satu jenis perhitungan ini serta contoh perhitungan suatu laba rugi suatu perusahaan. Nah, di sini saya ambil contoh perusahaan PT Karya Jaya. PT Karya Jaya ini mempunyai penjualan bersih sebesar Rp11.100.000, harga pokok penjualan atau HPP-nya Rp7.700.000, laba kotornya Rp3.400.000, laba setelah pajak dan bunganya sebesar Rp1.808.000, total aktiva Rp8.000.000, dan total ekuitas Rp4.200.000. Kita akan bahas yang pertama, contoh perhitungan gross margin on sales atau margin laba kotor, yang mempunyai rumus yaitu penjualan bersih dikurang HPP atau harga pokok penjualan dibahagi penjualan bersih. Contohnya Rp11.100.000 dikurang Rp7.700.000, lalu kita bahagi dengan Rp11.100.000, itu hasilnya Rp3.400.000 dibahagi Rp11.100.000 mendapat hasil 0,3063, dan jika dibulatkan mendapatkan hasil 30,6%. Nah, jadi rasio ini diperoleh oleh PT Karya Jaya dalam jangka 1 tahun adalah 30,6%. Diperoleh dari total penjualan bersih perusahaan PT Karya Jaya. Dan kita lanjut pada perhitungan yang kedua, yaitu net profit margin ratio atau margin laba bersih, yang mempunyai rumus laba setelah pajak dan bunga dibahagi dengan penjualan bersih. Kita masukkan angkanya, yaitu Rp1.808.000 dibahagi Rp11.100.000 mendapat hasil 0,1628, dan jika dibulatkan mendapat hasil 16,3%. Nah, nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih senilai 16,3% dari seluruh penjualannya. Next, yang ketiga ada rasio return on investment atau hasil pengembangan investasi. Mempunyai rumus laba setelah pajak dan bunga dibahagi dengan total aktiva. Jadi kita masukkan angkanya, Rp1.808.000 dibahagi total aktivanya yaitu 8 juta. Mendapat hasil 0,226, dan jika dibulatkan menjadi 22,6%. Nah, hasil ini diperoleh selama 1 tahun, dan perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 22,6% dari keseluruhan aset atau harta yang dimiliki perusahaan. Yang keempat ada return on equity, yaitu
hasil pengembalian ekuitas mempunyai rumus, yaitu laba setelah pajak dan bunga dibahagi total ekuitas. Ya, kita masukkan angkanya. Rp1.808.000 dibahagi total ekuitasnya yaitu Rp4.200.000, yaitu mendapatkan hasil 0,4305, dan jika dibulatkan mendapat 43,1%. Nah, nilai ini artinya sebuah perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 43,1% dari keseluruhan nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan PT Karya Jaya. Dan demikian yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Sekian dan terima kasih.